Kita ini Rogo Sukmo itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap ilmu spiritual. Yang pertama terawangan, yang kedua itu telepati. Telepati masih belum bisa melihat seseorang. Yang terakhir pakai Rogo Sukmo. Kalau untuk penerawangan yang sampai di luar negeri, ya harus pakai Rogo Sukmo. Ilmu gaib itu sama kayak ilmu pemerintahan. Kita pun secara ilmu gaib pun, di saat kita menyeberangi lautan, itu ada gaib-gaib yang menghadang. Pintu gaib gitu kali. Pintu gaib yang menghadang. Mbah Kasan ini di saat di zaman Jepang ini, dia lagi ngerokok nih. Jepang datang. Terus dia masuk ke kamar, yang dibuang ini rokoknya. Terus rokoknya ini wujud jadi Mbah Kasan ini. Oh. Yang dibawa sama orang Jepang itu rokoknya. Itu si puntung. Nah, makanya dia bilang, kok di penjara ada, di rumah ada. Nah, itu kakek gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Gentala bersama saya Dewi dan Kisen. Oke, di part 2 ini kita akan membahas Rogo Sukmo. Rogo Sukmo. Guys, kalian tahu nggak Rogo Sukmo? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Jadi biar nggak ada misunderstanding ya guys. Dan kita tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang kita percaya ya guys. Dan jangan lupa like. Oke, awas loh, lupa nih like, awas loh. Oke, ada galak, mohon maaf ya. Saya bersemangat nih karena Rogo Sukmo itu kayaknya hal yang dibilang tabu enggak sih ya Ki ya. Soalnya tuh saya dulu mah pengalaman, saya pernah tuh kipas baru-barunya apa ya, mungkin sensitif, baru-barunya peka kali ya. Baru-barunya peka yang kalau kata anak sekarang mah Indomie. Ya indigo gitu. Itu tuh saya suka tidur itu selama sebulan full, itu sebulan setiap hari selama saya tidur saya suka keluar dari badan saya sendiri gitu Ki. Yang tadinya dari kaget, pas bangun kan, aku mati, sumpah Ki. Kan saya ngeliat saya tidur begitulah, saya bangun ketinggalan gitu. Wah ya Allah kayak gimana gitu kan. Cuman kesini pas udah ngeliat keluar lagi nih, cuman kayak gitu dong. Ya saya tidurin lagi. Itu masuk Rogo Sukmo apa bukan sih Ki? Aduh guys. Kita tanya laptop dulu. Oke. Ya, jadi yang tadi pertanyaan tentang keluar gitu ya. Keluar itu bisa jadi suges atau mimpi. Kalau Rogo Sukmo itu gini. Jadi Rogo Sukmo yang gue alami itu di saat kita itu sebenarnya bukan Rogo Sukmo, artinya bertemu diri lo dengan jati diri. Bertemu diri kita dengan jati diri. Maksudnya gimana tuh Ki? Jati diri kalau untuk di Jawa ini ada namanya sedulur papat kiblat kalima pancar. Jadi kita punya saudara di saat kita ini hamil, ibu orang tua kita hamil, di situ kita punya saudara yang menjaga kita. Dalam artian ini Gaib. Jadi kita ada yang menjaga, wujudnya sama, bentuknya sama, dan itu yang dikatakan jati diri. Oh, itu yang dibilang orang kembaran kita gitu. Kembaran kita. Kalau untuk Rogo Sukmo ini Rogo Sukmo itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap ilmu spiritual. Yang pertama terawangan, yang kedua itu telepati masih belum bisa melihat seseorang, yang terakhir pakai Rogo Sukmo. Kalau Rogo Sukmo ini nggak ada batasan, jadi mau nyebrang laut pun insya Allah kita bisa. Wow. Gitu. Tapi kalau yang dialami dengan Dewi ini itu jati diri. Jadi saya pernah ngalamin gini, Bi. Di saat saya duduk, saya ketemu dengan diri saya. Dia datang di hadapan saya, terus dia ngambil wudhu nih. Dia ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu itu, terus dia menjalankan sholat. Tapi bukan mimpi ya, bukan posisi gue tidur, posisi gue duduk. Terus gue liatin, ini siapa kok sama banget. Itu awal-awal baru mau bisa tentang spiritual. Gue liatin ini siapa kok mirip banget gitu. Akhirnya dia ambil wudhu, dia sholat. Oh berarti dia ngajak gue buat sholat gitu. Terus gue duduk lagi tengah malam, gue lagi zikir waktu itu tengah malam, dia datang lagi, dia lewat. Nah kalau bisa kita untuk ketemu dengan jati diri itu jangan posisi saat kita itu lagi gak sadar, tapi di saat kita lagi zikir
dia ada di depan kita bisa ngobrol. Itu namanya guru batin. Oh, kita bisa ngobrol. Bisa ngobrol dengan diri kita bisa ngobrol. Dan dia jawab pakai Dia suara. bakal jawab, wujudnya sama. Berarti bener-bener kayak orang kayak kita lagi hadapan gini. Iya. Nggak serem Ki? Enggak. Dan itu yang dibilang namanya jati diri. Jadi kita ketemu dengan diri sendiri. Guru yang paling harus kita ikutin itu yang paling utama itu ya diri sendiri. Jadi kita berguru dengan diri kita sendiri. Artinya yang tadi itu, yang dibilang jati diri itu. Kalau guru mursyid ini bisa dari leluhur, bisa dari karomah. Oh, berarti bisa dari keturunan kakek gitu. Bisa dari keturunan kakek, bisa juga dari karomah leluhur atau kewalian. Oh, gitu. Oke, serem juga ya Ki. Tapi mungkin ada enaknya kalau bisa merogoh sukmo ya Ki. Bisa Makanya jalan-jalan gini gak? loh, kita ini dengan diri sendiri, ya mungkin ada dikatakan setan ya. Misalkan kita gini, selalu bertentangan dengan hati. Kita mau berbuat kebaikan, terus ada hati juga bilang nggak usah lah. Oh, Lo iya, aja masih kata butuh makan gitu, segala macam. Ngapain lo berbuat kebaikan? Lo aja masih butuh makan, keluarga lo masih butuh makan, ngapain lo nolong orang? Dan itu sebenarnya itu jati diri. Cuman kalau bisa lo ikutin yang positif, yang mengajak tentang berbuat kebaikan, bukan keburukan. Jadi akal di sini, terkadang akal ini suka menjerumuskan. Misalkan contoh gini, akal menjerumuskan. Kita nggak bisa mencari yang halal. Akal bisa mengajarkan untuk mencari yang haram. Curi gitu. Mencuri, nipu orang, bohongin orang. Dan itu bisa kayak gitu. Jadi yang paling utama itu kalau untuk kita itu bertemu dengan jati diri itu, ikutin aja yang hak. Jadi kalau kita ikutin yang baik-baik, insya Allah kita akan bertemu dengan jati diri. Oh gitu. Jadi walaupun misalnya mau berbuat baik, walaupun kitanya juga masih butuh, tetap aja lakuin gitu. Kalau itu baik gitu. Jadi kalau untuk rogo sukmo itu ya tadi itu. Rogo sukmo itu artinya kita bisa meninggalkan wadah. Meninggalkan jasad kita. Meninggalkan jasad. Makanya ada pembelajaran diri gue ini. Kenapa orang-orang dulu itu bisa tahan dia nggak makan, nggak minum sampai 40 hari, sampai dia itu 1 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Karena apa? Dia meninggalkan wadah. Wadah ini jasad. Dia meninggalkan jasad. Kalau jasad itu gue mau tanya, orang mati itu yang dikubur itu berapa puluh tahun nggak makan, lapar nggak dia? Ya kagak. Enggak kan, walaupun dia busuk. Nah, tapi kalau bedanya dengan rogo sukmo itu, kita di saat kita meninggalkan jasad, kita nggak busuk. Contoh kayak Sunan Kalijaga, dia tapak sampai bertahun-tahun, dia nggak busuk. Sukmanya ini keluar. Kalau sukma udah keluar, namanya rogo sukmo, sukmonya ini udah keluar, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh tidur, dia nggak butuh minum. Mau berapa tahun pun dia akan tahan, gitu. Nah itu ilmu yang kalau untuk spiritual itu lumayan berat dan ilmu tertinggi. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keikhlasan dan kepasrahan. Udah pasrah aja. Udah pasrah. Mau apapun yang mau terjadi sama gue mau mati mau apa, kita pasrah. Insya Allah tuh bisa keluar sukmanya. Oke. Ketika sukma itu keluar nih Ki, berarti kan wadah ditinggal dong Ki. Ya namanya wadah ditinggal, itu kan pasti harus ada yang jaga dong Ki. Maksudnya takutnya jin bisa aja kan masuk kan Ki dalam keadaan yang namanya sukmanya keluar gitu. Itu ada nggak sih? Maksudnya pasti kalau ada pembuka ada penutupnya dong Ki gitu. Okay. Itu ada berarti. Ya. Jadi kalau misalkan kita rogo sukmo dalam arti tapa brata ataupun meditasi atau kita puasa, itu beda dengan rogo sukmo yang memang kita mau melihat sesuatu hal atau penerawangan. Kalau kita melihat sesuatu hal atau penerawangan, otomatis kita pagerin dulu sebelum kita keluar. Kalau kita untuk tapa ataupun meditasi, udah otomatis di saat kita keluar, kita yang tadi gue bilang, keikhlasan dan kepasrahan. Nggak akan ada yang bisa masuk di saat kita lagi tapa. Kenapa itu Ki? Karena di saat kita bisa rogo sukmo ini, di saat tapa ya, di saat tapa itu minimal udah kita nggak makan nggak minum 1 minggu. Nggak makan nggak minum 1 minggu. Baru kita bisa keluar sukmanya. Jadi kalau paling gampang ini, jadi orang-orang dulu ini polos-polos, bodoh-bodoh. Jadi gue kalau dikasih pilihan punya murid, gue lebih milih murid yang daripada murid yang pintar. Kenapa alasannya?
Alasannya karena kalau orang dia pasti patuh dan taat. Kalau orang pintar, lu puasa 3 hari jangan makan jangan minum, dia harus pakai logika. Oh kuat nggak ki, mati nggak ki, gitu. Jadi gesekan. Kalau orang yang memang dia bodoh, dia pasti yakin, ikhlas, udah pasti kuat. Gitu. Karena orang-orang dulu itu polos-polos. Mungkin karena sekarang kan banyak kontaminasi kayak kita punya gadget sekarang jadi lebih gampang cari informasi apakah segala macam gitu kan. Jadi gitu guys. Sekalian biar kalian tahu Rogo Sukmo itu apa. Saya juga baru tahu Rogo Sukmo itu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah Aki pernah melakukan Rogo Sukmo? Kalau untuk penerawangan yang sampai di luar negeri, ya harus pakai Rogo Sukmo. Aki ke luar negeri pakai Rogo Sukmo nyampe. Beneran? Beneran. Tapi mungkin harus tahu langsung ke orangnya gitu. Bagaimana? Alamatnya apa? Jadi gini, ilmu gaib itu sama kayak ilmu pemerintahan. Ilmu gaib sama kayak ilmu pemerintahan. Iya kan? Maksudnya? Seandainya lo mau ke luar negeri, lo harus ada paspor. Iya, harus ada paspor. Dan lo harus naik pesawat, sampai sana pun lo harus ada segala macam tetek bengek. Kita pun secara ilmu gaib pun, di saat kita menyeberangi lautan, itu ada gaib-gaib yang menghadang. Pintu gaib gitu kan? Pintu gaib yang menghadang. Terus Aki apa yang Aki lakukan? Ya, jadi kalau untuk kita Rogo Sukmo itu, kita langsung ke tujuan lokasi. Kalau untuk telepati dan terawangan, makanya banyak pepatah yang mengatakan ilmu itu kalau udah nyebrang laut hilang gitu kan. Jadi banyak nyebrang laut hilang karena di daerah laut itu banyak kerajaan gaib atau kerajaan siluman. Tapi kalau pakai Rogo Sukmo insya Allah nggak akan berpengaruh. Tapi Aki pergi sendiri atau ada guru batin kah yang nemenin? Sendiri lah, masa mengajak keluarga. Maksudnya langsung. Masa Rogo Sukmo bawa keluarga? Iya juga sih ya. Dia sendiri langsung nyampe di sana. Iya. Dan orang itu Aki perjalanan mau nyembuhin orang atau apa? Banyak, ada dia minta di scan, ada yang dia juga minta dilihat dirinya, ada yang ngobatin orang. Nah kalau misalnya ngobatin orang gitu yang jauh gitu terus Aki Rogo Sukmo, orang di sana ngelihat Aki atau Aki harus apa gitu? Ya kita ngedeteksi apa yang dialami dia, permasalahan dia. Oh lu tuh harus begini itu kelihatan semua. Oh tapi dia cuma nunggu Aki doang datang. Ntar saya mau Rogo Sukmo nih, kamu nunggu aja. Nggak harus bilang Rogo Sukmo. Gue cuma minta gitu. Foto dia aja. Oh terus tiba-tiba Aki kesana sendiri? Iya. Saya jadi takut sama Aki bener. Aku jadi takut sama Aki. Ya jadi kalau untuk Rogo Sukmo itu kita cuma butuh foto, nama dia, terus kita lihat kalau posisi dia ada di wilayah Indonesia, kita nggak perlu Rogo Sukmo. Tapi dengan cara telepati atau terawangan aja. Tapi kalau dia di luar negeri, telepati dan terawangan nggak akan tembus, harus Rogo Sukmo. Kenapa Ki? Ya tadi gue bilang jauhan. Itu kita menyeberangi lautan, beda negara. Dulu guys. Ya Ki maaf ya Ki, ada ditanya-tanya mulu minum. Jadi gitu guys. Ini kalau bisa ada sponsor kopi ya, ini air putih soalnya. Oke, guys. Aki selalu menyebut telepati dan terawang. Telepati itu yang ini Aki, yang apa namanya? Kayak kita bisa tahu, kita bisa ngobrol dia dari jarak jauh tanpa telepon gitu, bukan sih Ki? Telepati. Ya, Aki bisa kayak gitu. Jadi kalau terawangan itu tahap dasar ilmu spiritual untuk membaca seseorang. Kalau jadi gini, karena kan manusia ini kan ada punya pagar kan, ada penjagaan di badannya. Kalau misalkan nggak bisa dengan terawangan, dia harus dengan telepati. Kalau nggak bisa dengan telepati, nggak tembus juga, dia harus Rogo Sukmo. Jadi kayak contoh misalkan ngeliat lo kayak gitu, terus lo rumah lo di mana, kampung lo misalkan ada di daerah luar provinsi, di mana lo sebutin, gue ngeliat kayak gini nggak tembus pakai terawangan, gue dengan telepati. Telepati itu ngontakin antara diri kita dan gaib yang ada di sana, nggak tembus juga Rogo Sukmo. Berarti kita harus meditasi sebentar, sukmanya datang ke sana untuk pembuktian. Gitu. Seru loh Aki. Ya harus kayak gitu. Harus kayak gitu Ki. Tapi Aki nggak pernah, maksudnya pas Rogo Sukmo, berarti Aki dimensinya masih sama dimensi manusia atau masih sama? Masih sama. Berarti Aki nggak ketemu yang serem-serem ya? Ya ketemu. Hah? Serius? Serius ketemu dengan yang penunggu di sana.
Sih mah kalau jadi Aki saya balik lagi ke badan Ki. Saya takut. Ya jadi itulah apa spiritual. Jadi spiritual itu banyak macamnya. Terkadang nggak segampang itu mau pelajari spiritual. Spiritual itu dalam loh. Kalau misalkan kayak spiritual yang keacangan itu ya cuma begini enggak, sebenarnya dalam. Dan untuk laku spiritual itu banyak lakunya juga. Dari zaman dulu pun apa ya, kita memang digembleng. Kakek-kakek gue pun udah memang jarang makan. Jadi gue punya cerita nih Wi, boleh percaya boleh enggak. Dalam kakek gue ini namanya Mbah Kasan. Mbah Kasan ini di saat di zaman Jepang ini dia lagi ngerokok nih. Jepang datang. Terus dia masuk ke kamar, yang dibuang ini rokoknya. Terus rokoknya ini wujud jadi Mbah Kasan ini. Yang dibawa sama orang Jepang itu rokoknya. Itu, si puntung. Nah, makanya dia bilang, kok di penjara ada, di rumah ada. Nah, itu kakek gue. Terus dia punya Aji Bayang 5. Aji Bayang 5 ini yang bisa juga dimiliki dengan Soekarno. Jadi dia mengimami masjid. Dia sebenarnya cuman kalau untuk saat ini DKM masjid. Di saat maghrib dia bisa ngimamin 3 masjid. Di saat maghrib dia bisa ngimamin 3 masjid. Dan itu fakta. Di waktu yang sama. Nah itu buyut gue. Oke, itu keren banget sih. Masya Allah banget cerita dari Aki. Dan Aki juga. Aki tolong jangan tatap saya. Jangan tatap mata saya. Saya takut kita tatap pemirsa aja nih. Guys, jadi begitu guys ceritanya. Kalau kalian misalnya kurang paham atau ada yang ditanyakan, silakan gak apa-apa tulis aja di kolom komentar. Atau kalian punya pengalaman sendiri, tulis aja cerita di kolom komentar ya guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.